kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok belajar Lavender UY untuk menampilkan kisah hikmah Islami pada malam hari ini. Monggo salam. Monggo salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami kelompok belajar Lavender UY. Kisah Ashabul Qaryah dan Habib An-Najjar. Makro Quran Surah Yasin ayat 13-29. Zaman dahulu kala terdapat negeri yang sangat indah dengan kekayaan yang melimpah. Namun beragam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah menjadikan mereka kufur dan durhaka kepada Allah. Karena kekufuran penduduk Ashabul Qaryah yang semakin menjadi-jadi, Allah menurunkan 3 orang Rasul kepada mereka. Datanglah 2 orang Rasul dan mengajak kepada Ashabul Qaryah agar kembali kepada ajaran Allah. Semua penduduk Ashabul Qaryah menentang ajakan kedua Rasul Allah itu, sehingga Allah menurunkan Rasul ketiga untuk lebih menguatkan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalitin فقالوا إنا إليكم مرسلون. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Quran Surah Yasin ayat 13 sampai dengan 14. Ketiga Rasul itu terus menyeru kepada penduduk dengan ajaran-ajaran tauhid, mengingatkan penduduk bahwa Allah itu Esa, Allah yang telah memberikan segala karunia yang melimpah itu kepada mereka. Ketika utusan itu terus mengajak dan menyeru dengan kalimat-kalimat Allah, penduduk Ashabul Qaryah semakin marah dan mengatakan, dengan kedatangan kalian rusaklah semua usaha kami, hilanglah ketentraman kami. Ketika utusan itu dengan gigih terus berusaha untuk menyadarkan penduduk, sehingga terjadi ketegangan antara penduduk dan ketiga utusan itu. Di tengah suasana yang memanas itu, laki-laki dari ujung kota datang dengan tergesa-gesa. Dialah Habib An-Najjar, seorang tukang kayu yang sederhana. Dengan suara lantang dan bahasa yang sederhana, dia menyeru kepada penduduk. Wahai penduduk, ikutilah ajaran ketiga Rasul ini. Mengapa kalian tidak mengikuti ajaran mereka, sedangkan mereka menyeru kebenaran kepada kalian tanpa mengharapkan imbalan apapun?
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Yasin ayat 20 sampai dengan 21. Mendengar seruan Habib An-Najjar, penduduk kota semakin marah. Mereka beramai-ramai memukuli Habib An-Najjar sampai dia mengalami luka yang sangat parah. Dalam ketidakberdayaan, Habib An-Najjar berkata kepada ketiga Rasul Allah itu, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka jadilah kalian saksi atas keimananku ini." Kemudian meninggallah Habib An-Najjar. Allah menghadiahkan syurga kepada Habib An-Najjar atas keberanian dan keteguhannya dalam menyampaikan keimanan. Dikatakan kepadanya, "Qila dkhulil jannah," masuklah ke surga. Menyadari dirinya mendapatkan kenikmatan surga, Habib An-Najjar terheran-heran. Aku hanya menyampaikan sedikit ajaran kepada mereka, tapi aku mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia. Seandainya penduduk tahu tentang ini, tentu mereka akan beriman kepadamu, ya Allah. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Habib An-Najjar adalah seorang laki-laki sederhana yang berjiwa mulia. Dia mempunyai rasa kasih yang tinggi terhadap sesama. Dia meninggal karena disiksa oleh penduduk. Tetapi saat dia mendapatkan kenikmatan surga, dia tetap ingat kepada penduduk dan berharap kebaikan atas mereka. Habib An-Najjar memaafkan semua penduduk, tapi Allah murka atas penyiksaan itu. Allah murka atas kekejaman dan kekufuran Ashabul Qaryah, hingga ia menurunkan azab dan memusnahkan negeri itu dan semua penduduknya. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Shadaqallahul azim. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Demikian kisah Ashabul Qaryah dan Habib An-Najjar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lavender. Oh, Bukan perbedaan kebersamaan untuk menggapai barokahnya. Allahu Akbar. Barakallah.
khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi